Aja untuk materi yang pertama, saya ingin menjelaskan materi tentang typing study. Yang pertama-tama kita akan membuka Chrome terlebih dahulu. Habis itu kita klik typing study di Chrome. Dan ketika sudah masuk ini untuk bahasanya, untuk keyboard layoutnya, kita pilih yang Indonesia. Ini yang di sini, oke? Iklan. Nah, udah masuk seperti ini. Itu kita langsung di sini, kita geser ke bawah, ada mendaftar. Itu. Untuk mendaftar, ini kita menggunakan nama pengguna apapun, apa aja gitu ya. Contoh kita pakai nama Alexander. Jangan Alexander lah. Hmm, Papi Culo. Culo, Culox. Untuk sandinya kita pakai, saya mau menggunakan sandi email saya. Dan untuk nama nyatanya, saya menggunakan nama asli saya. Untuk emailnya kita menggunakan email Google Chrome saya. Dan untuk UTC-nya ini kita pilih yang Asia Jakarta. Kita geser lagi ke atas, ke atas, ke atas. Mana Asia Jakarta ya? Nah, Asia Jakarta. Dan untuk kodenya kita klik yang ada di gambar di bawahnya ya. WK8RI3. Situ klik saya setuju dengan ketentuan penggunaan. Langsung mendaftar. Nah, berhubung di sini saya sudah mencantumkan email, ini kan untuk contoh saja. Jadi kita langsung ke pembahasannya aja ya. Langsung ke pembahasan, kita klik ke bawah. Di sini ada tulisan uji tes kecepatan. Nah, di sini kita akan menulis sampai selesai. Oke, saya akan mencoba ya. Memoles konsumerisme atas menu lancar tusukan Menko Kurikulum Sorotan. Udah salah, maaf. Nah, 30 kpm satu kesalahan. Petunjuk ini praktis setiap latihan beberapa kali sampai Anda puas dengan kemampuan Anda mengetik. Jadi kalian bisa mengulangi terus-menerus. Kalian latih terus untuk latihan kecepatan mengetik kalian gitu. Dan kalau sini sudah selesai, kita lanjut ke tes mengetik. Ada di bawahnya uji tes kecepatan ya. Kita ke tes mengetik. Nah, di sini ada beberapa paragraf
Ada beberapa kalimat, tulis seperti tadi dari awal. Oke, mencengkeram. Udah salah lagi. Lanjut dan ke sini. Baru 19 kemudian. Nah, jika sudah seperti ini, nah, gimana dikosong, kucing, tega, curang. Nah, jika ini sudah, nah, mungkin itu aja sih dari tapping tadi yang bisa saya jelaskan. Terus kalau kita ingin apa mengetes kemampuan menulis kita dari awal juga bisa di sini. Seperti gini, eh, bukan. Tuh, ini, sini,
Nah, di sini kecepatan ketikan saya itu 8/9. Untuk X-nya, untuk D-nya 18/19. Untuk A, F, J, K, L titik dua strip itu 100. Kalian juga bisa mencoba di tapping tadi. Buruan coba jika ingin ketikan kalian berkembang dengan cepat. Oke, lanjut ke materi yang kedua ya. Untuk di materi yang kedua, kita ke Word dulu. Kita ke Word, kita ke sini. Maaf, ini kita mulai dari awal lagi. Kita mulai dari awal dulu. Ini sebelumnya maaf, bekas latihan saya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Kita ke materinya. Jadi untuk judul itu yang pertama kita blok dulu, ini kan judulnya ya. BTW ini judulnya. Ini untuk berubah judul ini kita ke apa tuh namanya? Ganti ininya, teksnya ke Times New Roman. Habis ini jangan lupa ini kita boldin. Habis itu untuk ukuran itu kita ke 18. Dan jangan lupa kita pindahkan ini ke paragraf tengah. Nah, seperti ini. Gitu. Dan untuk ini untuk judul ya. Dan untuk subjudulnya kita bisa blok lagi. Habis itu kita ke style. Ini habis ngeblok subjudul nih. Kita ke style. Habis ke style, kita klik yang create a style. Habis itu kita klik dulu subjudul. Habis itu kita ke modify. Nah, untuk ke modify itu ini kita ganti ke Times New Roman. Di situ untuk ukurannya seperti biasa 12 gitu. Dan lanjut ke format ya. Kita ke format nih, klik yang di bawah ini nih. Itu kita klik yang font. Untuk yang font itu ini kita pakai heading CS. Oke. Kita pakai yang heading CS untuk fontnya. Terus untuk font stylenya ini kita regular dan untuk size-nya ini 12. Dan ini udah saya setting ya sebelumnya. Jadi bisa oke aja. Dan lanjut ke format, kita ke paragraf. Untuk ke paragraf ininya kita turunin, bukan 8 tapi ke 6. Nah, untuk multiple ini kita ke 1,5 lines. Oke. Untuk ini kita kasih justify law. Untuk body textnya tetap seperti ini gitu. Kita pencet oke. Ini juga pencet oke. Jadi untuk yang ini kita ke maaf sebentar maaf ini maksudnya judul. Nah, ini kita normalin dulu ya. Nah, kalau sudah ke setting seperti ini kita tinggal cari judulnya seperti ini. Klik ke judul. Itu tinggal klik-klik aja. Ini subjudul. Terus ini juga subjudul. Habis itu ini juga subjudul. Nah, udah seperti ini. Ini kan untuk subjudul ya. Kita langsung aja ke paragrafnya ya. Kita contoh ke paragraf, kita buat lagi nih. Nah, untuk paragrafnya kita klik kayak tadi, kayak subjudul. Kita ke style, habis itu ke create a style. Ini kita kasih paragraf. Kita ke modify sama ke tadi. Nah, ini berhubung udah saya setting ya. Jadi
Untuk paragraf kita lihat dari sini. Oke, untuk paragraf itu ini kita formattingnya kita menggunakan Times New Roman. Untuk ukurannya itu ukuran 12 dan lanjut ke formatnya ya. Kita klik format seperti tadi di subjudul, kita ke font. Di situ ini menggunakan Times New Roman dan untuk font style kita menggunakan regular karena ini paragraf. Dan untuk size-nya kita seperti biasa pakai 12. Dan ini semuanya sudah selesai, kita oke. Lanjut ke format lagi, kita klik lagi yang paragraf. Habis klik yang paragraf, ini kita cek lagi, ini kita pakai yang justify law. Body text yang ini ukurannya 6. Ini indexnya tidak usah. Untuk spesial ininya first line. Karena kenapa first line? Karena ini menggunakan apa ya? Spasi pertama dalam suatu kalimat, dalam suatu paragraf gitu. Kayak tab lah gitu. Kita pakai first line. Ini ukurannya by 1,27 cm. Gitu. Jangan lupa ya. Dan untuk spacingnya, ini untuk jarak yang kita pakai 6 pt. Gitu. Ini pakainya 6 pt. Dan ini untuk line spacingnya, itu 1,5 lines. Sudah selesai semua. Oke, oke. Langsung kita klik kayak tadi. Ini. Ke paragraf. Nah, seperti itu. Ini juga ketik paragraf. Cepat kan begini? Lebih mudah, lebih enak digunakannya. Gampang udah ngerjain skripsi mah kalau begini. Kalau udah ngerti mah enak. Gitu. Jadi bersyukur banget yang menemukan video saya. Karena ini sangat membantu kalian untuk kuliah, untuk mengerjakan makalah, skripsi dan lain-lain gitu. Ini kita klik sampai selesai ya. Maaf lama. Oke. Jika udah seperti ini, maka selesailah sudah penjelasan saya tentang style di dalam Word gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir ya. Ini kita don't save dulu ya. Untuk pembahasan yang terakhir, ini kita akan menjelaskan tentang cara menggunakan Quran Kemenap itu di Word. Yang pertama-tama kita buka Chrome dulu. Nah, ketika sudah membuka Chrome, itu kita kliknya download Quran Kemenap. Nah, seperti yang saya sudah cari. Nah, di sini kita langsung klik yang unduhan yang paling atas di Kementerian Agama RI. Nah, setelah ini ada info publik terjemah Al-Quran, Quran Kemenak, tafsir. Nah, dari sini kita, oh ya, semisal kalian diarahnya ke beranda, kalian buru-buru pindah ke unduhan di sini ya. Di sini, terus kita klik yang Quran Kemenak. Nah, Quran Kemenak ini kan ada dua. Nah, itu kita harus download dua-duanya. Mau saya kasih tahu ya. Nah, sudah ada dua di sini. Nah, ini yang udah kita download, kita klik filenya. Habis itu ini kita klik yang di sebelah kiri dua kali. Sebelah kiri mouse. Nah, udah di sini. Kita klik lagi dua kali. Nah, kita klik install. Nah, berhubung saya sudah mendownload dan sudah ada di Word saya, jadi saya stop dulu. Gitu. Kenapa saya stop? Karena saya sudah mendownloadnya. Habis itu kita klik lagi, kita klik lagi di unduhan yang ini. Sama kayak tadi kan tadi kita ke QQ, habis itu ke LPM key. Oke. Kita klik dua kali. Kita klik dua kali. Habis itu kita klik yang LPM key lagi dua kali. Habis itu kita install. Nah, seperti tadi, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung yes dan stop aja. Kita silang aja, oke? Lanjut ke Word-nya ya, langsung cara menggunakannya ya. Kita langsung ke cara menggunakannya. Itu ke Black Document. Nah, cara menggunakannya ini, ketika kalian sudah mendownload Quran Kemenak, di Word kalian, di sini nih, ada
ada penambahan sistem gitu. Quran Kemenak. Kita klik aja Quran Kemenak di sini ya. Di sini tuh jika kalian mau menulis surat apapun itu yang ditambahkan di dalam makalah atau apapun itu untuk makalah kalian, kalian tinggal klik di sini nih di surah. Kita bebas memilih surah apa aja. Al-Fatihah bisa, Yunis bisa, Hud bisa. Contoh kita menulis surat Yusuf ya. Jangan surat Yusuf, surat Al-Kahfi aja mana? Al-Kahf. Ini kita tulis dari ayat 1 sampai ayat 8. Contoh gini. Nah, jika sini udah ke setting, gimana cara memunculkannya? Di sini tuh ada ayat Al-Qur'an ya, di sini nih ada tulisan ayat Al-Qur'an dan penerjemahannya. Ini kita hilangin dulu checklistannya dari terjemah, kita tulis yang ayat Al-Qur'annya aja. Habis itu kita tampilkan. Nah, di sini udah kelihatan ya kan? Udah kelihatan suratnya Alhamdulillahirabbil alamin bil kitab. Ini sudah selesai nih. Gimana caranya biar ada artinya? Ini kita hapus dulu. Kita tambahin di terjemahan. Kita tampilkan lagi. Nah, udah ada kan artinya? Gitu. Bang, gimana caranya biar buat orang yang kena kekurangan atau mempunyai kekurangan lah gitu dalam membaca? Kita lanjut ke sini, ke isyarat. Kita hapus dulu bentar ya, maaf. Ini kita hapus dulu. Habis itu isyarat metode kitobah. Masih di surat Al-Kahfi 1 sampai 8 ya. Habis itu kita tampilkan. Nah, di sini tuh udah ada berikut dengan tanda-tanda isyarat metode membacanya gitu. Udah jelas? Nah, untuk kalau bentar, ini kita hapus dulu ya. Dan untuk materi selanjutnya, gimana sih caranya biar penerjemahannya ini menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi di sebelah sini nih, kita ke sini sini sini. Nah, di sini ada penerjemahannya juga ya kan? Nih, terjemahannya masih terjemahan Kemenak 2019. Ini kita bisa ganti pakai terjemahan English Sahih Internasional ke bahasa Inggris. Kita klik lagi nih surat Al-Kahfi 1 sampai 8 ayat Al-Qur'an, isyaratnya nggak usah ya. Ke terjemahan ayat Al-Qur'an dan terjemahan langsung kita tampilkan. Nah, di sini udah menggunakan arti menggunakan bahasa Inggris gitu. Mudah bukan? Mungkin itu aja sih. Semoga kalian dapat mudah dipahami, dapat mudah dimengerti. Saya harap kalian semua bisa mengambil pelajaran yang banyak dari video saya. Saya juga berterima kasih banget ke Pak Saifullah Kamali karena sudah mengajarkan saya berbagai banyak ilmu dari pelajaran TIK ini. Semoga engkau sehat. Mungkin itu aja. Ini kita ke down dulu ya. Kita ke layar utama. Mungkin itu aja. Semisal ada yang kurang paham, bisa kalian undur-undur aja video saya. Habis itu kalian telitiin lagi. Ini mudah kok, nggak susah. Ini gampang gitu. Saya harap kalian semua dapat memahami dari penjelasan saya. Mungkin itu aja ya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.